Hai minasang, ini video lanjutan dari kosakata JLPTN 5 ya. Sekarang kita akan bahas kosakata yang awalannya dari huruf A. Sebelum lanjut, tolong subscribe yang belum subscribe, dan yang suka sama konten ini langsung klik like aja ya. Kita mulai dari kosakata pertama, eki. Contoh kalimatnya, ie kara eki made 5 分 kurai arukimasu. Jalan kaki dari rumah sampai stasiun sekitar 5 menit. Eki ya, stasiun kereta. Berikutnya, aimas, bertemu. Contoh kalimat, kafe de senpai ni aimashita. Bertemu dengan senior tanpa sengaja di kafe. Jadi kalau aimas ini ada dua partikel yang bisa dipakai, yaitu ni aimas atau to aimas. Kalau ni aimas itu nggak sengaja. Tapi kalau to aimas itu sengaja, alias janjian gitu. Oke, jelas ya? Kalau nggak jelas bagian ini ntar langsung komen aja. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Aoi, biru. Ini kata sifat ya. Contoh kalimatnya, aoi kabang ga hoshii desu. Aku ingin tas berwarna biru. Jadi hoshi ini ada keterangan ya tentang pola kalimat yang dipakai di contoh kalimat ini. Artinya adalah untuk menyatakan keinginan terhadap benda gitu. Kosakata berikutnya ada aka, merah. Ini kata benda ya. Contoh kalimatnya, akade kakimas, menulis dengan warna merah. Oke, gampang ya. Situ ada partikel D di situ artinya dengan. Oke. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Akai, merah. Beda tipis sama yang tadi, cuma bedanya ini adalah kata sifat i. Kita lihat contoh kalimatnya. Akai kutsu o kaimashita. Aku tadi membeli sepatu merah. Ya, karena mashita bentuk ta itu kan bentuk lampau sudah terjadi, makanya aku tambahin tadi di arti kalimat ini gitu. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Agarimas, naik. Kata kerja ya ini ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Elevator de 20 階に上がります. Naik ke lantai 20 pakai lift. Ini kita lihat info si kosakata ya, di sebelah kanan tuh ada tulisannya. Jadi bentuk kamus dari agarimas ini adalah agaru. Dan selain punya arti naik, si agarimas juga punya arti selesai. Jadi misalnya gini, ame agarimas gitu ya, ame agari. Itu artinya hujannya berhenti, selesai. Atau misalnya bilang, ryoriga shi agarimas. Atau ryoriga deki agarimas, kayak gitu. Kebayang ya, nanti ini polanya sih maksudnya ke bukan N5 sih, cuma ini buat minasang tahu aja, biar nambah kosakata. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Akarui, cerah. Nah, kata ini termasuk kata sifat i, yang minasang mungkin tahu bedanya ya. Kalau kata sifat i itu, si katanya itu ujungnya ada huruf i. Nah, si cerah ini bisa diartikan terang, tergantung konteks kalimatnya. Kita lihat kalimat ini ya, contoh yang ini. Kono heya wa akarui desu. Kamar ini terang. Atau ruangan ini terang. Jadi heya juga bisa artinya ruangan. Dan selain cerah, akarui juga punya arti ceria gitu untuk menjelaskan sifat seseorang. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Aki, musim gugur. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Aki ga suki desu. Saya suka musim gugur. Ya, lihat aja kanjinya, diingat karena ini sering banget muncul ya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya, ada kata akimas yang artinya terbuka. Kita lihat contoh kalimatnya. Doa ga akimas. Doa pintu ya, pintu terbuka gitu ya. Karena bentuk mas jadi ada kesan akan, makanya ditulis dalam kurung akan. Ini jangan ketukar sama bentuk akemas ya. Akemas artinya membuka, jadi ada pelaku. Kalau ini nggak ada pelaku, jadinya terbuka. Ya, kita lihat info penggunaan, ada akimas, aiteimas, sama akimasha. Kalau aiteimas berarti pintunya sedang terbuka. Kalau akimasha berarti terbuka, udah terbuka gitu. Bedanya di situ. Kosakata berikutnya ini masih nyambung ya, tadi baru dibilang akemas, membuka. Kata kerja ya, contoh kalimatnya, watashi wa doa wo akemas. Aku membuka pintu atau saya membuka pintu.
Ini aktif ya, jadi membuka. Yang tadi terbuka, ini membuka. Ini asal katanya atau bentuk kamusnya adalah akeru. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Agemas, memberi. Kita lihat contoh kalimatnya. Imoto no tanjobi ni presento agemashita. Aku memberi hadiah pada ulang tahun adik perempuanku. Jadi intinya aku memberi hadiah pada adik perempuanku di hari ulang tahunnya lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, agemas memberi ya. Terus asa nih, kata asa keterangan waktu, artinya pagi hari. Kita lihat contoh kalimatnya. Kyou no asa wa 5 ni okimashita. Pagi hari ini aku bangun jam 5. Ya, asa pagi. Diingat kanjinya ya, ini sering kepake kanjinya. Sering muncul gitu. Berikutnya ada asa gohang, sarapan. Nah, ini kata benda. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa mo gohang wo tabemashita. Aku sudah sarapan. Jadi ada kata pola kalimat mo yang artinya sudah, dan bentuk lampau tabemashita ya, sudah makan. Artinya mo tabemashita, sudah makan. Oke, kita lanjut kosakata berikutnya. Asate, kata waktu, keterangan waktu. Lusa artinya. Kita lihat contoh kalimatnya. Asate wa ego no testo ga arimasu. Lusa ada tes bahasa Inggris. Oke. Gampang lah ya, ini keterangan waktu. Asa, asate, asate, lusa. Terus ada kosakata ashi, ini kaki. Dilihat, diingat kanjinya. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi no ashi ga itai. Kakiku sakit gitu. Ya, ashi, kaki. Diingat. Ini kanji dasar soalnya. Terus kosakata berikutnya ada ashita, besok. Ya, kalau tadi asate, ya, lusa, ini ashita, besok. Contoh kalimatnya. Ashita ginko ni ikimasu. Besok saya pergi ke bank. Diingat juga kanjinya ya, karena kanji dasar. Terus berikutnya ada kata keterangan tempat nih. Asoko. Artinya di sana, jauh. Jauh di sini maksudnya dari lawan bicara juga jauh, dari kitanya juga jauh posisinya. Kita lihat contoh kalimat. Asoko ni hanaga taksang arimasu. Di sana ada banyak bunga. Ya. Diingat asoko. Koko kan di sini, asoko jauh gitu. Nih, kosakata berikutnya ada asobimas yang artinya bermain. Kita lihat contoh kalimatnya. Koeng de asobimashita, bermain di taman. Koeng itu taman, de itu kata keterangan tempat untuk pekerjaan. Di asobimashita. Terus ini ada kata sifat i, artinya atatakai, hangat. Kita lihat contoh kalimatnya. Koko wa atatakai, di sini hangat. Ya, buat udara juga bisa, buat makanan juga atatakai bisa. Kosakata berikutnya ada atama, itu kepala. Diingat kanjinya. Kita lihat contoh kalimatnya. Atamaga itai. Kepalaku sakit. Diingat kanjinya ini. Atama. Kata benda. Terus kosakata berikutnya ada atarashi, kata sifat i yang artinya baru. Kita lihat contoh kalimatnya. Atarashi smaho ga hoshi. Aku ingin HP baru. Smaho ya, smartphone maksudnya. Cuman orang Jepang lebih senang pakai kosakata smaho. Itu pola kalimatnya hoshi ya. Tadi udah dijelasin sebelumnya di awal bahwa untuk menyatakan keinginan benda. Terus ini ada kata keterangan juga. Ya, bukan kata benda, namanya acira. Ini disebutnya acira, di sana, bentuk sopan. Contoh kalimatnya. Taksi noribawa acira de gozaimasu. Tempat naik taksi ada di sana. Terus ada atsui, panas artinya untuk cuaca. Ini kata sifat i. Contoh kalimatnya. Kyou wa totemo atsui desu ne. Hari ini sangat panas ya. Oke, lanjut. Ada atsui juga, tapi atsui ini artinya bukan panas, tapi tebal. Ya, kata sifat i juga. Contoh kalimatnya. Eiga no jisho wa nihongo no jisho yori atsui desu ne. Kamus bahasa Inggris lebih tebal daripada kamus bahasa Jepang ya. Sini ada pola kalimat wa yori ya, untuk membandingkan gitu. Di pause aja supaya bisa meresapi dengan pelan-pelan.
Oke, kata selanjutnya ada ato yang artinya setelah. Ini ato ini ada dua sih maknanya, antara pola kalimat juga kosakata. Nah, untuk kosakata itu ada dua. Ato de yang artinya nanti, lalu ada ato nishimasu yang artinya nanti akan saya lakukan. Sedangkan kalau buat pola kalimat itu seperti yang ada di contoh kalimat. Kita baca ya. Asa gohang no ato sampo shimasu. Setelah sarapan pagi, aku pergi jalan-jalan. Di situ ada tulisan asa gohang no ato. Jadi kalau misalnya mau bilang setelah, tapi sebelumnya ada kata benda ya. Hanya di sini yang punya makna kata kerja ya. Kayak asa gohang ya. Itu ditambahin no, baru tambahin ato. Jadi bukan asa gohang. Jadi bukan asa gohang ato, tapi asa gohang no ato. Terus misalnya benkyo ya belajar, benkyo suru, benkyonya pakai kata benda aja gitu ya, jadinya benkyo no ato. Terus kalau misalnya mau pakai suru gitu ya, benkyo suru itu gimana? Nah ini harus diperhatikan, si benkyo surunya harus diubah ke bentuk ta ya, jadi benkyo shita, dari suru jadi shita ya. Kalau ingat perubahan antara pola kalimat, pola kata ya, dari yang sekarang ke lampau, jadinya benkyo shita, langsung ditambah ato, jadi benkyo shita ato sampo shimasu. Kayak gitu ya. Jadi diingat, si kata ato ini punya dua penggunaan, yang satu memang sebagai kosakata berdiri sendiri dan satu lagi sebagai grammar ya, sebagai pola kalimat atau bumpo. Jadi kalau ketemu kata benda yang punya makna kata kerja ya, yang bisa dipakai ya, itu ditambahin no terus ditambahin ato. Tapi kalau misalnya pakai kata kerja langsung, itu harus diubah dulu ke bentuk ta ya, alias bentuk lampau, baru ditambahin ato. Kayak tadi ya, bukan benkyo suru ato tapi benkyo shita ato. Semoga paham ya. Kalau misalnya masih kurang jelas bisa komen aja di kolom komentar tentunya. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya adalah ani, kakak laki-laki saya. Contoh kalimat, ani wa Amerika ni imasu. Kakak laki-laki saya ada di Amerika. Jadi untuk manggil, nyebut kakak laki-laki sendiri itu kita panggilnya ani. Tapi kalau buat orang lain, panggilan ke orang lain itu oni-sang. Oni-sang ya. Oke, kata berikutnya kebalikannya, kakak perempuan saya ya, dibacanya ane. Contoh kalimat, ane wa Australia ni imasu. Kakak perempuan saya ada di Australia. Untuk ke orang lain itu kita nyebutnya one-sang. Tapi kalau misalnya nyebut kakak perempuan sendiri kita bilangnya ane. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ano. Ya, ano ini adalah kata tunjuk. Penggunaannya itu harus diikuti dengan kata benda. Kita lihat contoh kalimatnya. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Harus diingat, si itu di sini adalah harus jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Jadi kita nggak bisa bilang itu, tapi ternyata dekat sama lawan bicara, itu nggak bisa. Ya, biar meresapi dan paham, kalian bisa pause bagian ini, direnungi ya si contoh kalimatnya. Kalau misalnya udah jelas, lanjut ke kosakata berikutnya. Oke? Apa tuh? Apartemen. Ini kata tempat ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa furui apato ni sundeimasu. Saya tinggal di apartemen tua. Furui artinya tua ya. Jadi furui apato itu apartemen tua. Ni sundeimasu. Saya tinggal di apartemen tua. Kebayang ya? Kita lanjut ke kosakata berikutnya, ada abimas. Kata kerja yang artinya mandi. Kita lihat contoh kalimat. Asamo yorumo shawa o abimasu. Pagi dan malam aku mandi, dalam kurung shower. Jadi kalau mandi aja sih sebenarnya mizuo abimasu. Ya, terus kalau misalnya kita mau bilang shower, jadinya shawao abimasu. Jadi nggak bisa abimas doang gitu nyebutinnya, meskipun artinya sendiri dalam bahasa Indonesia adalah mandi.
Oke, jadi jangan lupa ditambahin shawa atau mizu. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Abunai, berbahaya. Kita lihat contoh kalimatnya. Koko wa yoru abunai desu yo. Di sini malam hari berbahaya loh. Abunai termasuk kata sifat i, ya. Diingat penggunaannya seperti contoh kalimat di sini. Oke, kalau kebayang kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ada amai, sama juga kata sifat i. Contoh kalimatnya, amai tabemono ga suki. Aku suka makanan manis. Amai itu manis, tabemono itu makanan. Amai tabemono, makanan manis. Ga suki. Ga suki artinya suka. Jadi kalau mau menjelaskan kesukaan pakai ga suki ya minasang. Terus berikutnya ada amari nai. Ini kata keterangan yang artinya tidak begitu. Kita lihat contoh kalimat. Amari hongo yomimasen. Aku tidak begitu sering baca buku. Ya, tidak begitu kan artinya ya. Yomimasen itu dari katanya yomu atau yomimas, membaca. Yomimasen berarti tidak membaca. Ya, di situ ada info penggunaannya juga. Selain kata kerja tadi ya, kata kerja kan yomimasen. Amari yomimasen, kalau misalnya kata sifat pun bisa dipakai. Seperti di contoh situ ada oishi, mau bilang nggak begitu enak, kita bilangnya jadinya amari oishi kunai des. Jadi si katanya itu harus diubah ke bentuk negatif. Jadi artinya tidak begitu. Oke, kebayang ya? Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ame, hujan. Ini kata benda ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Ima, ame ga futte imasu. Sekarang sedang turun hujan. Diingat aja kanjinya, ini kanji dasar ya. Jadi langsung ingetin aja lah sekarang. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ini gampang. Negara ya, kata tempat Amerika. Ini harus lancar katakana dulu nih, baru bisa baca. Kita lihat contoh kalimatnya. Ashita Amerika ni ikimasu. Saya akan pergi ke Amerika besok. Oke, jelas ya? Oke, jelas ya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Araimas, kata kerja ini artinya mencuci. Contoh kalimat. Tabeta atau osara o araimasu. Setelah makan, aku akan mencuci piring. Nah, di contoh kalimat ini kita ketemu lagi dengan kata ato ya. Ya, dilihat tuh, tabeta itu dari kata taberu jadi tabemas, terus kebentuk itunya lampaunya jadi tabeta. Ya, kalau bentuk masnya jadi tabemashita kan ya. Cuman di sini kan harus kebentuk kasual ya, jadinya tabeta, tabeta ato, osarao araimas. Oke, ini sekalian refreshing yang tadi kita udah dipelajari di beberapa menit sebelumnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Arimas, ada ya untuk keberadaan benda. Ini masuknya kata kerja sih sebenarnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Hon wa tsukue no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Jadi partikelnya itu harus dengan ni ya, ni arimasu, untuk menyatakan keberadaan sebuah benda. Oke, berikutnya ada kata kerja arukimasu yang artinya berjalan. Kita lihat contoh kalimatnya. Kino wa office kara ie made arukimashita. Kemarin saya dari kantor ke rumah jalan kaki. Ya, kurang lebih seperti inilah terjemahan yang natural. Terus berikutnya ada kata tunjuk, are ya, yang artinya itu. Ini sama dengan ano, cuman bedanya are itu tidak diikuti dengan kata benda seperti ano. Kita lihat contoh kalimatnya. Are wa nan desu ka? Apa itu di sana? Ya, itunya juga sama, di sini harus diperhatikan, bukan itunya tuh harus jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Jadi nggak bisa itu jauh tapi ternyata deket sama si lawan bicara, nggak bisa. Ya, jelas? Kalau masih kurang jelas langsung tanya aja di komen ya. Untuk video kali ini sekian, sampai jumpa di next video, yaitu kita akan bahas kosakata awalan i. Ya, tentu saja dengan kanji dan kalimat. Buat yang belum subscribe nih, tolong subscribe ya. Dan yang suka dengan konten ini, kasih like biar cepet nih update videonya, oke? Thanks for watching. Mata nih.